Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Untuk sobat semua, pada kesempatan ini dalam episode pengintai itu bernama Sagotro. Selamat menikmati. Salam budaya. Mengalami perlakuan yang demikian, orang itu ternyata sangat terkejut. Ia tidak tahu maksud lawannya yang dengan begitu saja telah melepaskan tangkapannya. Sehingga untuk beberapa saat ia tetap tertelungkup tanpa bergerak. Sampai Maiso Jenar menegurnya. "Duduklah dan berkatalah." Kembali ia tersentak mendengar tegur Maiso Jenar. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di hadapan Maiso Jenar. Sementara itu Maiso Jenar telah pula duduk menghadapi orang yang menamakan dirinya Sagotro. Sagotro memandang Maiso Jenar dengan mata yang hampir tak berkedip. Rupanya ia sedang mencoba memahami sikapnya. Mula-mula Sagotro menganggap bahwa Maiso Jenar adalah seorang yang bengis dan kejam, seperti yang tiap-tiap hari dilihat di dalam tata pergaulannya. Tapi kemudian, seperti orang yang sama sekali tidak menaruh prasangka apa-apa, ia dilepaskan. Kalau hal itu disebabkan karena keyakinan akan kemenangannya, pastilah ia tidak bersikap demikian lunak. Mungkin ia sudah diangkatnya tinggi-tinggi, diputar di udara, lalu dibantingnya ke tanah. Barulah setelah setengah mati, disuruhnya ia berkata. Atau mungkinkah segala-galanya akan dilakukan nanti setelah ia selesai berkata? Sebab menurut pertimbangannya, tidak mungkin orang yang melakukan pengintaian seperti apa yang dilakukannya itu akan dilepaskan karena akibatnya akan membahayakan. Mengingat hal itu, Sagotro menjadi ngeri. Maiso Jenar menangkap kebimbangan hati Sagotro. "Sagotro," berkatalah, "aku hanya ingin keteranganmu, lebih daripada itu tidak." Sagotro sama sekali tidak mengerti maksud Maiso Jenar, tetapi meskipun demikian ketakutannya menjadi jauh berkurang. Menilik sikap kata-kata serta maksudnya, pastilah Maiso Jenar bukan orang yang bengis dan kejam. Karena itu Sagotro menjadi malu kepada dirinya sendiri, bahwa orang yang dipercaya untuk melakukan tugas itu dapat luluh hatinya hanya oleh gertakan saja. Tetapi di samping itu ia menjadi kagum pada Maiso Jenar yang mempunyai sifat-sifat yang tak pernah dijumpainya dalam tata pergaulan di sarangnya. Tiba-tiba saja ia merasa kengerian dan kejemuan untuk dapat bertemu dengan gerombolannya kembali, yang tidak pernah merasakan betapa indahnya hidup manusia yang dapat menikmati terbitnya fajar serta bulatnya bulan, serta betapa tenteramnya hidup ini apabila ia berkesempatan mengagungkan alam, lebih-lebih penciptanya, Tuhan yang Maha Agung. Hal yang demikian tidaklah pernah dialami selama Sagotro hidup di alam sarang gerombolannya, di mana setiap saat hanyalah berlaku hukum kekerasan dan pembunuhan bagi mereka yang tidak mentaati peraturan. "Tuan," katanya kemudian, "benarkah Tuan yang bernama Ronggo Tokjoyo?" Maiso Jenar mengangguk mengiyakan. "Aku telah mendapat tugas untuk mencari Tuan," lanjutnya. Kembali Maiso Jenar mengangguk perlahan.
Sekarang aku sudah kau ketemukan, kata Maisojenar. Ya, aku sudah menemukan Tuan, tetapi keperkasaan Tuan jauh di atas dugaanku, sehingga Tuan tanpa menoleh dapat melihat kedatanganku. Tetapi mengapa kau tidak berbuat sesuatu pada saat kau temukan aku? Bahkan kau hanya mengintip lalu pergi. Sakutro membetulkan duduknya lalu jawabnya, memang aku hanya mendapat perintah untuk menemukan tempat Tuan. Sudah itu aku harus laporkan, sebab kami yakin bahwa untuk menangkap Tuan diperlukan 10-20 orang yang tergolong tingkat atasan dalam gerombolan kami. Kau ini sebenarnya termasuk gerombolan apa? Tanya Maisojenar kemudian. Kembali orang itu ragu-ragu. Dengan menyebutkan nama gerombolannya mungkin sangat tidak menguntungkan baginya. Tapi ketika ia melihat wajah Maisojenar yang sama sekali tidak memancarkan rasa permusuhan, hatinya agak tenang sedikit. Meski dengan jantung berdegup, berkatalah Sakutro, Tuan, sebenarnya aku sama sekali tidak berani menyebut nama gerombolanku, sebab aku tahu bahwa Tuan mempunyai persoalan yang mendalam dengan pemimpinku. Meskipun demikian, karena sikap Tuan yang tak pernah aku temui dalam gerombolan kami menimbulkan kepercayaan pada diriku bahwa Tuan mempunyai kepribadian lain daripada orang-orang kami. Orang itu berhenti sejenak untuk meyakinkan kata-katanya sendiri, lalu sambungnya, Tuan, kami adalah gerombolan Lowo Ijo. Pengakuan itu sama sekali tidak mengejutkan hati Maisojenar. Memang ia sudah mempunyai dugaan bahwa kemungkinan terbesar orang itu datang dari gerombolan Lowo Ijo atas perintah Pasingsingan. Hanya kecepatan mereka bertindak itulah yang mengagumkan. Sakutro, kata Maisojenar kemudian, aku dengar gerombolanmu kini sedang dibekukan. Benarkah itu? Benar, Tuan. Tetapi meskipun demikian, kami beberapa orang tetap dalam tugas kami. Sedang orang lain yang tidak diperlukan diperkenankan untuk sementara meninggalkan sarang kami. Tetapi kami 25 orang yang merupakan anggota inti di bawah pimpinan Wadas Gunung, saudara muda seperguruan Lowo Ijo, harus selalu bersiap untuk setiap saat bertindak, kata Sakutro. Mendengar nama Wadas Gunung, Maisojenar jadi teringat kepada Watu Gunung, yang menurut Samparan juga merupakan saudara muda seperguruan dengan Lowo Ijo. Karena itu ia bertanya, Sakutro, kenalkah engkau dengan Watu Gunung? Ya, pastilah aku kenal. Ia adalah saudara kembar Wadas Gunung dan kedua-duanya saudara seperguruan Lowo Ijo. Aku juga sudah mendengar kabar yang dibawa oleh Ki Pasingsingan bahwa Watu Gunung telah Tuan binasakan ketika ia sedang mengunjungi kampung kelahirannya. Serta karena itu pula lah sekarang kami 20 orang di bawah pimpinan Wadas Gunung sendiri sedang mencari Tuan, jawab Sakutro. Mendengar keterangan terakhir dari Sakutro ini, hati Maisojenar terguncang pula. 20 orang sedang mencarinya. Sementara itu Sakutro melanjutkan, tetapi anehlah Tuan, bahwa kali ini Ki Pasingsingan salah hitung. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Kami telah mendapat petunjuk untuk mencegat Tuan di suatu tempat. Menurut perhitungan Ki Pasingsingan, pada hari ini menjelang malam, Tuan pasti sampai ke tempat itu. Tetapi ternyata perhitungan itu meleset, dan Tuan telah mengambil jalan lain
menghindari tempat yang telah kami persiapkan untuk menjebak Tuan. Karena itu, kami 5 orang telah disebarkan untuk mencari Tuan. Maiso Jenar mendengarkan keterangan Sakutro dengan penuh perhatian. Akhirnya ia bertanya, "Kapankah Pasingsingan sampai ke sarang gerombolanmu?" "Kemarin lusa," jawab Sakutro. "Kemarin lusa?" ulang Maiso Jenar dengan herannya. Sulit baginya untuk membayangkan kecepatan berjalan Pasingsingan. Ditambah lagi ketika ia teringat telapak kaki yang masih tampak baru yang ditemuinya sore tadi. Maiso Jenar menjadi bertambah heran lagi. Kemudian Maiso Jenar bertanya, "Adakah orang lain yang kau temui lewat jalan yang seharusnya aku lalui?" "Tidak, Tuan, tidak ada. Kalau ada, pastilah orang itu kami tangkap, sebab pasti orang itu kami sangka Tuan. Karena di antara kami tidak ada yang pernah mengenal wajah Tuan, kecuali hanya ciri-ciri Tuan yang digambarkan oleh Ki Pasingsingan." Maiso Jenar menjadi bertambah heran. Adakah pihak ketiga yang sengaja memberi tanda kepadanya supaya mengambil jalan lain? Ia jadi bingung menimbang-nimbang. Tetapi sampai sekian lama tak dapat ia memecahkan teka-teki itu. Satu-satunya kemungkinan yang membayang di kepala Maiso Jenar hanyalah Ki Ageng Pandanalas. Belum lagi masalah telapak kaki bisa dipecahkan. Mereka melihat di arah sebelah selatan, warna merah membayang di udara. Pasti di sana ada orang yang menyalakan api. Segera Maiso Jenar ingat bahwa Wadas Gunung beserta 20 orangnya sedang bersiap menghadangnya. Tetapi menilai arahnya pasti bukan mereka. "Sakutro," kata Maiso Jenar kemudian, "kawan-kawan muka yang menyalakan api itu?" Sakutro mandang pula ke arah warna merah yang mewarnai keremangan malam. Ia menggeleng perlahan. Lalu jawabnya, "Bukan, Tuan. Itu pasti bukan kawan-kawanku. Mereka menghadang Tuan tidak di arah itu." "Lalu siapakah menurut pendapatmu yang menyalakan api itu?" Sakutro tampak berpikir sejenak dan akhirnya ia menjawab, "Tuan, mungkin itu adalah orang tua yang agak kurang waras, yang merupakan satu-satunya penghuni daerah ini." "Satu-satunya?" saut Maiso Jenar agak terkejut. "Jadi di daerah ini tidak lagi ditinggali manusia kecuali orang tua itu?" Sakutro menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan. Memang daerah ini sekarang sama sekali kosong, kecuali seorang itu," jawab Sakutro kemudian. "Mengapa orang itu tidak pergi?" tanya Maiso Jenar. "Tidakkah dia takut menghadapi keganasan gerombolan-gerombolanmu? Ataukah dia sedemikian hebatnya sehingga tak seorang pun berani mengganggunya?" "Tidak, Tuan. Ia sama sekali tidak memiliki kepandaian apa-apa. Aku sendiri pernah datang mengunjunginya, tetapi seperti yang sudah aku katakan, orang itu agak kurang waras. Ia merasa bahwa ia sama sekali tidak mempunyai harta benda, sehingga menurut perhitungannya tidak akan ada orang yang datang mengganggunya," sahut Sakutro. Maiso Jenar mendengar keterangan Sakutro dengan seksama. Ia mulai menghubung-hubungkan keterangan itu dengan kakek Roro Wilis. Mungkinkah orang tua itu adalah Ki Sentanu? "Siapakah nama orang tua itu?" tanya Maiso Jenar tiba-tiba. Sakutro menggelengkan kepalanya. Tak ada orang yang mengetahui nama sebenarnya. "Aku juga pernah menanyakan kepadanya,
tetapi ia hanya menyebutkan panggilan yang biasa diperuntukkannya saja. "Ya, siapa panggilan itu?" desak Maesha Jenar. "Orang memanggilnya dengan sebutan Ki Ardi." "Ardi?" ulang Maesha Jenar. Sakutra mengangguk. Tiba-tiba terlintaslah dalam benak Maesha Jenar bahwa Ardi dapat berarti gunung, sedang kakek Roro Wilis pun berasal dari daerah pegunungan. Ah, apakah salahnya kalau ia berkenalan dengan orang tua itu? "Sakutra," katanya kemudian, "dapatkah kau menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi itu?" Sakutra diam-diam menimbang-nimbang. Ia menjadi agak kebingungan tentang dirinya sendiri. Ia belum mendapat penyelesaian. Sekarang ia mendapat pekerjaan baru, mengantarkan Maesha Jenar ke rumah orang tua itu. Tetapi sudah itu lalu bagaimana? Mestikah ia harus bunuh diri? Atau Maesha Jenar akan membunuhnya? Serta bagaimanakah kalau ia bertemu dengan kawan-kawannya yang juga sedang mencari Maesha Jenar? Maesha Jenar melihat kebingungan hati Sakutra serta sedikit banyak menangkap perasaannya. Tapi di samping itu mendadak timbul pula kebimbangan di hatinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Sakutra itu kemudian? Kalau orang itu dilepaskan, maka soalnya akan berkepanjangan. Pastilah ia akan melaporkan semuanya kepada Wadas Gunung dengan ke-20 kawannya. Dan ini berarti suatu pekerjaan yang sangat berat. Sedangkan untuk membunuhnya tidak terlintas dalam angan-angannya. Sebab orang seperti Sakutra bukanlah seorang yang pantas untuk menerima hukuman yang demikian berat. Sebab ia tidaklah lebih dari seorang pesuruh. Karena itu kemungkinan satu-satunya adalah membawa Sakutra itu seterusnya sampai keadaan terasa aman. Mendapat pikiran yang demikian itu, maka Maesha Jenar segera mengambil keputusan. "Sakutra, barangkali kau segan untuk melakukan permintaanku, menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi. Sebab kau merasa bahwa tak ada gunanya kau berbaik hati kepadaku. Tetapi ketahuilah Sakutra, aku terpaksa memutuskan untuk membawamu kemana aku pergi demi keamananku. Kalau aku seorang diri, barangkali aku segera melepaskanmu. Lalu setelah itu aku dapat menyelamatkan diriku secepat-cepatnya. Tapi sekarang aku sedang melindungi seorang gadis. Karena itu janganlah membantah perintahku. Janganlah kau takut bahwa sudah semuanya selesai, aku akan membunuhmu. Sebab bagiku kau tidak lebih dari sebuah alat yang tak perlu dirusak." Kalau yang berkata demikian itu Wadas Gunung atau salah seorang dari rombongannya, hati Sakutra pasti tidak akan banyak terpengaruh. Sebab ia tahu pasti bahwa kata-kata yang demikian itu sama sekali tidak berarti. Bagi Wadas Gunung serta kawan-kawan segerombolannya, tidak ada batas antara sahabat yang setia pada hari ini serta lawan yang harus dibinasakan hari esok.